Mari kita masuk ke pertemuan ketujuh, ya. Lembaga sosial. Nah, pengertian lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Lembaga sosial berfungsi sebagai kerangka untuk interaksi sosial dan memberikan panduan mengenai bagaimana individu harus bertindak dalam konteks sosial tertentu. Nah, itu ya pengertiannya. Lembaga sosial juga membantu menjaga stabilitas sosial dan mendorong integrasi dalam masyarakat. Fungsi-fungsi lembaga sosial. Yang pertama, sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam proses sosialisasi, yaitu pengenalan dan pembelajaran nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Ini memastikan bahwa individu mempelajari peran sosial mereka dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Contoh keluarga dan sekolah. Nah, itu salah satu lembaga sosial ya. Kemudian yang kedua, fungsi-fungsi lembaga sosial, pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial. Ini membantu menjaga keteraturan dan mencegah perilaku yang merugikan masyarakat. Apa contohnya? Sistem hukum dan agama. Oke. Ketiga, penyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Contohnya apa? Rumah sakit, lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial. Keempat, penegakan keadilan. Nah, itu juga merupakan fungsi-fungsi lembaga sosial. Penegakan keadilan artinya lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam masyarakat, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dijaga dan dilaksanakan dengan adil. Contohnya apa? Sistem peradilan dan kepolisian. Kelima, ya. Jadi, fungsi-fungsi lembaga sosial yang kelima adalah integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial dengan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Contohnya apa? Acara komunitas, organisasi sosial, ya berbagai macam lah. Ya, apakah arisan masuk? Ya masuk. Acara komunitas namanya. Berikutnya 6, perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Contoh lembaga pendidikan atau lembaga advokasi. Ketua kelas tolong dicek ya yang tidak buka kameranya. Ya, semuanya harus membuka kamera. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis lembaga sosial. Tadi sudah kita tahu ya fungsi-fungsi lembaga sosial. Sekarang jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial yang pertama adalah keluarga. Apa itu pengertian dari keluarga? Adalah lembaga sosial dasar yang merupakan unit pertama di mana individu dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga bertanggung jawab untuk sosialisasi awal, pembentukan nilai dan dukungan emosional. Fungsinya apa? Sosialisasi. Tadi kan keluarga fungsinya adalah sosialisasi. Berikutnya dukungan emosional, pengasuhan anak, pengaturan hubungan sosial. Berikutnya ya, ini lembaga apa? Yang kedua, pendidikan. Pengertiannya adalah lembaga pendidikan mencakup sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepada generasi muda. Fungsinya apa? Pendidikan formal, pengembangan keterampilan, sosialisasi, dan persiapan karir. Jadi kalian kalau kuliah di Stakan, karir kalian sudah jelas. Sebagai guru agama Katolik, sebagai katekis, sebagai petugas pastoral, ya. Jadi jelas ya, itu karirnya. Jadi karir kalian itu, ya. Dimanapun kalian berada nanti, fungsi kalian itu, ya, sebagai guru agama Katolik, sebagai katekis, sebagai petugas pastoral,
sebagai pelayan, ya. Pelayan ya macam-macam, ya. Boleh kalian sebagai nanti prodiakon, asisten imam taklajim, sebagai misdinar, sebagai pemazmur, sebagai lektor, sebagai anggota DPP, sebagai anggota komunitas. Ingat tuh ya. Nah, itu fungsinya. Jadi karir kalian udah jelas ya. Nah, kemudian lembaga apa berikutnya? Lembaga ekonomi. Pengertian lembaga ekonomi meliputi struktur dan sistem yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Fungsinya apa? Penyediaan barang dan jasa, pengaturan pekerjaan, alokasi sumber daya. Berikutnya adalah lembaga, ya, dari lembaga sosial yaitu agama. Pengertian lembaga agama adalah organisasi dan sistem kepercayaan yang mengatur praktik spiritual dan moral dalam masyarakat. Ya, ada agama, ada berapa agama di Indonesia? 6 agama. Dan kalian sekolah di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Berarti kalian semuanya beragama Katolik, karena kalian akan menjadi guru agama Katolik. Ya. Fungsinya apa? Penegakan nilai-nilai moral, ritual keagamaan, dukungan spiritual. Jadi, sebagai guru agama Katolik, sebagai katekis, petugas pastoral, ya kan, sebagai pelayan, kalian harus melakukan penegakan nilai-nilai moral, ritual keagamaan, dukungan spiritual. Jadi, ya tadi contohnya kita doa rosario. Nah, itu tugas kalian. Sebagai apa? Ritual keagamaan, sebagai orang Katolik. Hanya orang Katolik yang berdeposi kepada Bunda Maria. Ya. Jadi, ya, walaupun dia mengaku Kristen, ya, hanya Katolik dan Ortodoks saja yang doa rosario, dan kita harus, ya, melestarikan ritual keagamaan itu, bahkan sampai ditetapkan bulan 5 bulan Maria, bulan 10 bulan rosario, untuk berdoa rosario, baik secara pribadi, kelompok. Jadi tidak ada lagi kalian mengatakan tidak bisa, ya, doa rosario. Ketua kelas bisa membuat Google Meet. Nah, untuk doa rosario secara online, ya kan? Tadi sudah kita buktikan bahwa bisa 15 menit saja, tidak perlu bertele-tele kan? Nah, digilir siapa yang berdoa, ya. Kalau kalian ada 46 orang, ya, jadi gilirlah. Apakah doa rosario itu hanya pada bulan doa rosario? Tidak, ya. Jadi boleh kalian laksanakan itu. Kemudian lembaga hukum dan peradilan. Pengertian lembaga hukum dan peradilan mencakup sistem hukum, pengadilan, dan aparat penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan aturan dan hukum. Fungsi penegakan hukum menyelesaikan sengketa perlindungan hak. Nah, itu lembaga sosial. Berikutnya adalah kesehatan. Pengertiannya adalah lembaga kesehatan mencakup institusi yang menyediakan layanan medis dan kesehatan kepada masyarakat. Fungsinya adalah perawatan kesehatan, pencegahan penyakit, pelayanan medis. Jadi yang namanya puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, ya. Banyak yang salah. Posyandu itu, ya, bukan hanya fungsi kesehatan, tetapi juga dia adalah fungsi, ya, untuk membantu warga negara, ya. Berbagai macam fungsi posyandu, maka disebut pos pelayanan terpadu. Sedangkan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, itu adalah suatu lembaga untuk apa? Perawatan kesehatan, pencegahan penyakit, pelayanan medis. Maka kalau kalian sakit, ya, kunjungilah, ya, puskesmas. Dan bahkan ada, ya, dokter-dokter praktek swasta, poliklinik dan sebagainya. Dan untuk lengkap berarti ada rumah sakit. Rumah sakit pun ada tipe-tipenya. Ya, ada tipe C, tipe B, tipe A, dan sebagainya. Berikutnya lembaga politik dan pemerintahan. Pengertiannya apa? Lembaga politik dan pemerintahan adalah struktur yang mengatur kekuasaan dan kebijakan publik dalam masyarakat. Di Indonesia kita sudah, ya,
cara untuk berkuasa itu dengan menggunakan sistem demokrasi. Ya. Jadi ada pemilihan umum. Jadi kalau kalian tidak memberikan suara 5 tahun sekali, ya, apalagi nanti pilkada, kalian wajib memilih sesuai dengan hati nurani. Ya. Tidak boleh diarahkan. Kalian bisa mencari informasi siapakah pemimpin daerah kalian itu yang bisa memimpin 5 tahun ke depan dengan baik dan benar, ya. Silakan, ya. Dan wajib kalian, ya, mengikuti, ya, pilkada itu. Ada 2, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Jadi nanti kalian harus ikut, jangan ndak milih. Sayang, ya, duit negara itu habis, ya, begitu banyak, kalian ndak milih. 1 suara menentukan. Jangan kalian bilang, sikit bah, ndak apa-apa. Tidak, ya, orang luar negeri saja dia, ya, wajib pulang, ya. Jadi itu, ya, mengapa harus ada libur? Ya karena supaya kita bisa ikut pilkada. Kemarin kita sudah ikut pileg, ya, pemilihan legislatif dan pilpres digabung. Sekarang kita harus ikut pilkada. Ingat itu, ya. Nah, bagian di luar pulau gimana ya? Nah, ini resiko kuliah jauh kan? Sayang. Jangan-jangan ini pertama kalinya ikut, ya, pemilihan kan? Nah, jadi itu jelas ya. Itu fungsi-fungsinya. Nah, akhirnya, ya, ya. Jadi fungsinya itu pengelolaan negara, pembuatan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kita memilih legislatif kemarin kan tugas DPR, baik dari tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi dan tingkat pusat itu adalah fungsi DPR itu adalah yang pertama adalah fungsi legislasi, membuat undang-undang atau peraturan. Berikutnya yang kedua fungsi budgeter, ya, fungsi penganggaran. Jadi anggaran itu untuk pembangunan, baik pembangunan fisik, pembangunan manusianya, semuanya itu, ya, dirumuskan dan ditentukan oleh DPR berapa jumlahnya yang akan, ya, pada tahun berjalan. Untuk anggaran tahun 2025 sudah ketuk palu, tinggal nanti perubahan. Terus begitu. Lalu fungsi pengawasan, makanya seorang anggota DPR baik dari tingkat kabupaten kota, provinsi, ya, kemudian tingkat pusat, mereka harus melakukan reses pengawasan, bukan menjalankan proyek. Yang menjalankan proyek itu adalah pihak ketiga, pemborong yang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Jadi kalau ada oknum-oknum itu melakukan proyek, ya, itu menyalahi kerjaan mereka karena mereka digaji. Saya sudah bertanya kepada kawan saya itu, ya, di kota berapa gajinya, ya kan? Sekitar 30 juta sampai 40 juta. Bayangkan gajinya tuh. Yang diterima gaji pokoknya ya sama seperti gaji-gaji PNS, tetapi dia memiliki tunjangan-tunjangan itu, ya. Jadi fungsinya 3. Jadi kalau misalnya dewan tidak melaksanakan itu sayang. Nah, sedangkan fungsi eksekutif yang kita akan pilih lagi nanti nih, pilpres sudah, ya, dia memimpin negara itu, dia menggunakan anggaran berdasarkan undang-undang, ya. Jadi anggaran itu yang bisa menggunakannya adalah eksekutif dan para aparaturnya, ya, dan dinikmati oleh masyarakat. Misalnya jalan. Nah, ini harus paham ya. Ini jangan sampai tidak paham nih. Ya. Nah, di tingkat kabupaten dan kota yaitu wali kota dan wakil wali kota. Wakilnya adalah, ya,
membantu wali kota. Jadi aparaturnya ada. Gitu juga di tingkat provinsi. Makanya jangan heran, ini jalan kabupaten atau jalan kota, ini jalan provinsi, ini jalan pusat. Karena ada yang mengurusinya, ada 3 tingkatan. Makanya nanti kalau kalian sudah selesai lalu menjadi anggota dewan, nah fungsinya itu. Jadi apa yang dilaksanakan oleh eksekutif, ya menggunakan anggarannya, dan anggarannya ya dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk mengerjakannya, untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan umum, ya, bonum commune. Jadi kalau misalnya baru diaspal jalannya udah rusak, jembatan dibuat baru tiba-tiba beberapa bulan rusak, nah itu artinya tidak membuat masyarakat nyaman. Harus disampaikan kemana? Disampaikan kepada DPR sebenarnya. Ya. Memang ada lembaga-lembaga, tetapi yang punya pengawasan itu DPR, DPRD. Kalau misalnya jalan kabupaten, mengadukan ke siapa? Ya ke DPRD, kabupaten atau kota. Kalau jalan provinsi, diadukan kepada DPR, ya, DPRD provinsi. Kalau jalan pusat, diadukan ke DPR pusat, ada komisi-komisinya. Ya. Dan sekarang pengaduan diterima secara online, bisa pakai email, bisa, dan sebagainya. Ya. Fungsi DPR turun, pengawasan. Kok bisa rusak? Padahal anggarannya mahal, atau bukan mahal, anggarannya sudah cukup besar. Ya. Ada apa? Nah, jelas ya? Saya agak sedikit panjang di situ supaya kalian paham. Kemudian yang 8, media dan komunikasi. Nah, ya, jadi ada lembaga media dan komunikasi. Artinya, lembaga media dan komunikasi mencakup organisasi yang bertugas menyebarluaskan informasi dan mempengaruhi opini publik. Televisi, radio, media cetak, surat kabar, koran. Sekarang ada media yang namanya media internet, media sosial, medsos. Hati-hati kalian menyebarkan berita hoax. Hoax itu adalah berita yang kebenarannya, ya, nilai kebenarannya itu, ya, banyak menyimpang, ya. Jadi hoax itu bisa jadi kejadiannya betul tapi faktanya bukan, misalnya. Nah ini. Dan kita juga harus bermedia sosial dengan bijak, ya. Nah itu. Lalu fungsinya adalah penyebaran informasi, pembentukan opini publik, hiburan. Begitu juga dengan kita ini. Mengapa kalian harus bermedia sosial dalam mempelajari ilmu sosial dasar? Tujuannya agar menciptakan algoritma-algoritma yang nantinya, ya, kecerdasan artifisial itu atau kecerdasan buatan itu mampu, ya, merekam jejak digital kalian dengan baik. Nah, jadi kalau yang suka TikTok, ya, kalau banyak TikToknya nonton berita-berita yang A, nanti algoritmanya ngejar itu. Nah, kesimpulannya apa? Ya, lembaga sosial adalah komponen penting dalam struktur sosial yang memainkan peran krusial dalam mengatur perilaku, menyediakan kebutuhan, dan menjaga stabilitas masyarakat. Setiap lembaga sosial memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada integrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami berbagai lembaga sosial, kita dapat lebih baik memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana interaksi sosial diatur.